menyikapi terkait masalah AI ini, AI sangat baik sekali Pak, dan memang ini sudah waktunya memang menurut kami dari pihak kepolisian untuk sudah mulai dipasang atau dibangun di ruas-ruas jalan kita, khususnya di lokasi-lokasi yang memang menjadi rawan terjadinya kemacetan maupun kecelakaan. Sampai saat ini kita lihat memang sebenarnya masih dominan kita lihat di persimpangan ataupun di persimpangan baik perempatan maupun pertigaan itu masih rata-rata masih menggunakan traffic light. Karena memang memang kemampuan negara kita memang masih kemampuannya di situ untuk mengadakan suatu sistem yang kira-kira dianggap masih cukup efektif membantu mengatur lalu lintas. Tetapi faktanya bahwa traffic light ini apalagi seperti di Jakarta masih perlu ada pengawalan secara manual oleh petugas kepolisian. Ini pengaturan yang dilakukan oleh kita, saya pernah di Polda Metro Jaya, di beberapa Polda, bahwa masih perlu kehadiran kepolisian untuk melakukan pengaturan di sana. Karena traffic light ini kan hanya diatur oleh timer. Yang timer itu juga ada yang sifatnya bisa dipantau melalui command center atau Dinas Perhubungan DKI, tapi ada juga yang memang manual. Sehingga petugas Dinas Perhubungan yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap traffic light itu harus berada di tempat dan melakukan pengaturan timer dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya AI ini menurut saya sangat efektif karena dinamika kepadatan lalu lintas di wilayah-wilayah tertentu, contohnya yang keramaian seperti Jakarta atau kota-kota besar itu sudah perlu menggunakan AI. Apakah dia sifatnya menggunakan kamera ataupun sensor, sehingga skala prioritas jalur-jalur yang memang harus didahulukan untuk diurai itu bisa terbaca oleh AI ini. Selain itu juga AI ini juga bisa melakukan analitik, artinya mengevaluasi jalur-jalur mana yang memang tingkat kepadatan atau yang lokasi-lokasi rawan terjadi kecelakaan lalu lintas itu bisa dipantau oleh AI. Sementara ini memang tadi saya katakan bahwa bukan berarti kami sampaikan traffic light tidak efektif. Untuk di lokasi-lokasi tertentu, seperti mungkin orang yang mungkin jalannya belum terlampau padat, ini mungkin masih cukup efektif. Tetapi lokasi-lokasi tertentu yang memang dinamika arus lalu lintasnya tinggi, itu sudah sangat diperlukan sistem AI ini. Metode-metode pengaturan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di jalan raya, kepolisian ini memang sebenarnya personil kita yang di lapangan ini tidak cukup untuk mengisi lokasi-lokasi rawan kecelakaan ataupun lokasi-lokasi rawan kemacetan. Ini kekuatan kita tidak mencukupi. Dia harus berdiri selama seperti Polda Metro. Dia ada 3 shift, satu shiftnya itu dia harus bekerja selama 8 jam. Dia harus berdiri selama 8 jam itu rasanya tidak mungkin. Kemudian dengan situasi kondisi lingkungan sudah panas, kemudian masih banyaknya karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan mereka juga. Karena anggota Polda Metro itu kita sudah pernah uji Pak, tes kesehatan itu sampai mencapai waktu itu 80% anggota kita terkena flek paru-paru gara-gara dia melakukan penjagaan dan pengaturan di lapangan. Nah ini bagaimana kita mencegah ini, sehingga sudah perlu bahwa AI ini perlu dipasang di lokasi-lokasi memang yang menjadi lokasi rawan macet ataupun lokasi rawan laka. Kalau memang lokasi itu memungkinkan dibuat bundaran, ya mungkin kita bisa buat bundaran. Baik. Karena kan kalau bundaran itu kan bisa itu, tapi kalau seperti Jakarta ini, seperti kita lihat sekarang di layar monitor ini kan rasanya tidak, kondisinya sangat kita sangat riskan sekali melakukan pengaturan secara manual. Sehingga menurut kami AI ini sudah sangat penting untuk membantu, dan toh saat ini juga pihak kepolisian dalam hal ini Korlantas dan jajaran di Lantas Polda itu sudah mencoba melakukan sistem penegakan hukum dengan menggunakan electronic traffic law enforcement. Ini salah satu yang dilakukan dalam rangka mengurangi beban
pekerjaan para penegak hukum anggota kita yang berada di lapangan. Baik, Pak Indra, Seperti itu, Pak. ini kan memang AI ini dipasang di traffic light Ibu Kota Jakarta bulan April 2023 begitu ya. Tapi kalau kita lihat data atau pernyataan dari Disub DKI Jakarta per Mei 2023 justru naik begitu tingkat kemacetannya menjadi 53%. Sebetulnya Anda bicara efektifnya di mana? Dan kiranya Anda juga memiliki solusi seperti apa untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta? Iya, ini memang kita belum melakukan penelitian ya, mungkin dengan teman-teman dari perhubungan. Artinya menurut saya efektivitas daripada penggunaan ini belum kita evaluasi. Apakah ini sudah tepat kita tempatkan AI itu di perempatan atau persimpangan itu. Kemudian harus seperti apa kita melakukan pengolahan data analitik yang sudah kita lakukan di sana. Bagaimana cara bertindaknya, bagaimana kita melakukan kegiatan rekayasa dan lain sebagainya. Ya memang di Jakarta ini perlu penanganan khusus karena hampir semua titik memang macet ya. Karena saking padatnya kendaraan yang. Nah, pola apa yang dilakukan ini kita belum duduk bersama untuk melakukan upaya-upaya dan kita belum melakukan kami pun belum pernah bertemu khusus untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan AI yang sudah dipasang di wilayah DKI Jakarta. Ini nanti saya akan coba juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya ataupun juga beberapa kota besar yang memang sudah memiliki AI ini sampai sejauh mana efektivitasnya dan sampai sejauh mana apa yang ini perlu, saya pikir perlu dievaluasi karena ini suatu yang baru dan tantangannya ini kan sangat besar sekali apalagi kota besar seperti DKI Jakarta. Kami tadi kan memberikan pandangan bahwa memang bagaimanapun AI ini sangat diperlukan dalam rangka kita melakukan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan maupun kemacetan. Kalau kita sudah bisa mendata secara real setiap hari, sebenarnya dikatakan jalan itu normal, kemudian jalan itu padat, jalan itu macet total, itu kan kita perlu melakukan evaluasi. Kemudian apa langkah-langkah CB kita? Karena bagaimanapun alat itu kan yang aturkan kita juga gitu. Baik. Kita maunya seperti apa, dia akan mengikuti. Nah, kalau kita tidak evaluasi, kita tidak melakukan penelitian secara khusus, efektivitas daripada itu sendiri, ya nanti akan mubazir. Makanya perlu kita lakukan kajian, analisa, dan evaluasi. Kenapa? Kalau misalnya tingkat kemacetan jadi meningkat jadi 53%, ada apa? Nah ini yang belum dievaluasi menurut saya seperti itu.